Yang Mulia Paduka, sudah 1 hari ini kepala desa Bubat yang bernama Wursita itu belum datang dan melaporkan perihal kedatangan kita, Gusti Prabu. Oh, apa yang akan kau rencanakan selanjutnya, Patihanepaken? Dan tindakan apa yang akan kau putuskan? Gusti Prabu, izinkan hamba untuk turun ke daratan Majapahit guna menghadap Patih Gajah Mada mengenai kedatangan rombongan pengantin Sunda Galuh yang sudah merapat di Madar Bubat ini. Kalau begitu, kumpulkan para pejabat dan bangsawan istana untuk melakukan rapat darurat, agar kita dapat mencari jalan yang terbaik guna menghadapi situasi ini. Daulat Gusti Prabu, hamba segera akan memanggil mereka untuk merapat ke perahu utama agar bisa menyatukan pendapat menghadapi masalah ini. Para pejabat dan bangsawan kerajaan Sunda Galuh segera mengadakan rapat darurat di atas perahu utama atas persetujuan Maharaja Linggabuana. Maka diputuskan Patihanepaken dan beberapa pejabat istana untuk turun ke daratan Majapahit menemui Patih Gajah Mada sebagai orang nomor 2 di Majapahit yang diharapkan dapat mengambil keputusan terbaik guna menyambut rombongan pengantin yang telah berlabuh di Bandar Bubat. Selang beberapa saat sebelumnya, Wursita, kepala desa Bubat, dan 2 orang pembantunya bergegas memacu kudanya menuju keraton Majapahit. Setelah menambatkan kuda-kudanya dan melapor kepada petugas jaga, Wursita dan 2 orang pembantunya segera memasuki pintu istana. Mereka berpapasan dengan Patih Sinom, seorang pejabat yang disegani setelah Patih Gajah Mada. Patih Sinom dan Patih Gajah Mada mempunyai pandangan politik yang berbeda, sehingga terkadang menimbulkan perselisihan di antara keduanya. Tetapi Gajah Mada lebih banyak mengalah dikarenakan Patih Sinom adalah seorang patih senior yang telah berbakti kepada Majapahit sejak zaman Prabu Jayanegara, Raja Majapahit kedua. Karir gemilang dari Patih Sinom sewaktu mudanya adalah ikut meredam pemberontakan Nambi, sehingga dia disayang oleh Prabu Jayanegara dan menjadi orang kepercayaan Sang Prabu. Sedangkan Gajah Mada memulai karirnya pada saat Raja Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Raja Majapahit ketiga, ibu dari Prabu Hayam Wuruk. Patih Sinom segera menghadang Wursita yang terlihat bergegas ingin menghadapi Prabu Hayam Wuruk. Hei, ada apa dengan kalian? Seperti dikejar hantu. Tidakkah kalian melihat siapa yang berada di hadapan kalian? Ampunkanlah kami, Patih Sinom. Bukankah hamba tidak melihat keberadaan Patih? Kami bergegas ingin menghadap Sang Prabu Hayam Wuruk. Karena kami tahu sebentar lagi adalah waktunya santap siang untuk Sang Prabu. Ya? Sehingga kami tergesa-gesa ingin segera menghadap agar jangan sampai mengganggu santap siang Sang Prabu. Ada berita penting apa sehingga kalian menghadap Sang Prabu? Di Bandar Bubat. Bandar Bubat? Iya, telah datang rombongan kerajaan Sunda Galuh yang membawa iring-iringan pengantin. Hamba ingin mewartakannya kepada Sang Prabu, karena pihak Sunda Galuh bertanya dan merasa heran tidak ada penyambutan dari pihak kita, Kerajaan Majapahit. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku yang meneruskan berita ini kepada Sang Prabu, ya? Kalian kembalilah ke Bubat dan menunggu komando selanjutnya. Paham? Paham, Patih Sinom. Kami mohon diri. Patih Sinom segera memanggil para pejabat yang setia kepadanya untuk berkumpul di rumahnya. Mereka terdiri dari Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Marga Lewih, dan beberapa bangsawan lainnya. Mereka adalah para pejabat yang mempunyai rasa tidak suka pada Gajah Mada. Kedatangan rombongan kerajaan Sunda Galuh adalah kunci kita
untuk membuat Gajah Mada tersingkir dari istana Majapahit. Aku akan membuat siasat agar terjadi kesalahpahaman di antara kerajaan Sunda Galuh dan kerajaan Majapahit. Tetapi bagaimana caranya? Bila terjadi adu kekuatan, kita harus mempunyai pasukan perang yang bisa kita kendalikan. Tidak mungkin kita secara pribadi menghadapi pasukan Sunda Galuh yang walaupun sedikit, tetapi mereka terkenal dengan kesaktiannya. Sementara seluruh angkatan perang kita di bawah garis komando Gajah Mada. Pasukan tempur Bayangkara yang berada di bawah garis komando Gajah Mada, hampir 2/3-nya masih berada di Dompu. Mereka belum kembali ke Majapahit sampai kerajaan Dompu benar-benar bersih dari para penentang Majapahit. Nah, kesempatan ini kita manfaatkan untuk menggunakan pasukan Bayangkara yang sebagian besar masih mau menerima perintahku. Dan aku akan perintahkan mereka untuk menyerang pasukan Sunda Galuh dengan satu alasan yang tidak bisa mereka tawar lagi. Peluang dan kesempatan ini akan kita jadikan alasan kepada Gusti Prabu Hayam Wuruk bahwa semua kejadian ini Gajah Mada yang mengaturnya, sebagai penyempurnaan dari bukti sumpahnya Amukti Palapa yang ingin menyatukan Nusantara. Karena hanya kerajaan Sunda yang belum takluk kepada Majapahit. Nah, bagaimana? Kalian setuju dengan rencanaku? Gajah Mada akan jatuh dan tidak ada lagi yang akan menentang kebijakan-kebijakan kita kepada Sang Prabu. Dan Gajah Mada pasti akan dihukum seberat-beratnya. Daulat Mahapati Gajah Mada, di luar pintu gerbang kepatihan telah datang puluhan orang dari kerajaan Sunda Galuh di bawah pimpinan Panglima Perang Kerajaan Sunda Galuh, Patih Anepaken. Mereka datang ingin bertemu dengan Paduka Patih Gajah Mada. Rombongan dari kerajaan Sunda Galuh. Daulat Paduka. Apakah mereka sudah tiba? Penjaga. Daulat Paduka. Kalau begitu, terima di pendopo kepatihan. Baik Paduka. Aku akan menyambut mereka segera. Dan siapkan jamuan untuk mereka. Siaga Paduka Patih. Perintah akan segera hamba laksanakan. Saya ucapkan selamat datang kepada rombongan kerajaan Sunda Galuh yang telah menempuh perjalanan jauh datang ke tanah Majapahit, memenuhi undangan raja kami, Prabu Hayam Wuruk. Suatu kehormatan besar bagi saya dapat bertatap muka langsung dengan para pembesar kerajaan Sunda Galuh. Salam hormat saya kepada Baginda Maharaja Linggabuana, yang walaupun beliau tidak hadir di tengah-tengah kita, tetapi suasana hangat dan rasa bahagia telah merambah di antara dua kerajaan ini. Semoga ikatan tali persaudaraan yang telah dibina ini akan menjadi bukti sejarah di tanah Jawa Dwipa ini. Bersatunya dua kerajaan besar. Mohon dimaafkan,
Kami tidak menyangka rombongan Sunda Galuh telah tiba di Bubat. Rupanya kami telah salah memperkirakan tentang kedatangan rombongan Sunda Galuh. Dan sesungguhnya atas perintah Sang Prabu Hayam Wuruk, kami telah mempersiapkan penyambutan besar untuk kedatangan rombongan. Untuk itu, sekali lagi kami memohon maaf kepada rombongan Sunda Galuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Mahapati Gajah Mada. Saya, Patih Anepaken, pimpinan dari rombongan Sunda Galuh, sangat menghargai dan menghormati sambutan dan jamuan yang telah diberikan. Saya mengutip perkataan Sang Prabu Maharaja Linggabuana bahwa telah terjadi salah perkiraan, salah perhitungan tentang kedatangan rombongan kami. Untuk itu, kami dapat menerima dan memakluminya. Dan suatu kebahagiaan tersendiri, kami telah disambut dan dijamu oleh tokoh-tokoh terkemuka dari kerajaan Majapahit ini. Sungguh peristiwa ini tidak akan terlupakan oleh kami. Semoga tali persaudaraan antara Sunda Galuh dan Majapahit menjadi contoh persatuan dan kesatuan di antara kerajaan-kerajaan lainnya. Setelah beramah tamah dengan Mahapatih Gajah Mada, rombongan Sunda Galuh kembali ke dermaga Bubat. Kemudian Patih Anepaken memerintahkan rombongan agar turun dari perahu layarnya dan membuka perkemahan di lapangan Bubat untuk menunggu penyambutan dari pihak Majapahit menjemput sang putri. Gajah Mada bergegas menuju istana untuk melapor tentang keadaan rombongan Sunda Galuh kepada Prabu Hayam Wuruk. Di dalam istana, tampak Prabu Hayam Wuruk sedang mendengar perkataan dari Patih Sinom dan para patih senior lainnya. Pembicaraan terhenti setelah melihat kedatangan Gajah Mada yang langsung memberi hormat dan menyembah pada Prabu Hayam Wuruk. Suasana di dalam istana sejenak menjadi hening dan kaku. Tetapi kemudian Patih Sinom mencoba menetralisir keadaan. Selamat datang Dinda Gajah Mada. Sangat kebetulan sekali Dinda datang bersamaan dengan pembicaraan kami mengenai kedatangan rombongan kerajaan Sunda Galuh. Kami yang hadir di tengah-tengah Sang Prabu sudah mengambil keputusan untuk menyambut kedatangan rombongan Sunda Galuh dengan satu syarat. Maksudnya? Ya, seperti Dinda Gajah Mada ketahui, bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang besar, dan sudah sewajarnya apabila kerajaan Sunda Galuh mempersembahkan sang putri sebagai persembahan untuk raja besar kita, Prabu Hayam Wuruk. Bukankah kita semua telah sepakat untuk menyambut kedatangan rombongan kerajaan Sunda Galuh dengan upacara yang besar? Iya. Upacara besar tetap kita laksanakan. Tetapi bukan berarti bahwa kerajaan Sunda Galuh berbesanan dengan kerajaan Majapahit. Mungkin para patih sepuh dan para tetua agama masih mengingat sumpah Dinda di hadapan Gusti Prabu Tribuana Tunggadewi bahwa Dinda akan istirahat setelah kerajaan-kerajaan di Nusantara tunduk pada kejayaan kerajaan Majapahit. Aku akan membantu menyempurnakan sumpahmu, Dinda Gajah Mada. Nah, peluang inilah yang menjadi kesempatan untuk membuktikannya bahwa Sunda Galuh harus takluk dan mengakui kebesaran kerajaan Majapahit.
Aku rasa pihak Sunda Galuh akan memakluminya dan menerima keadaan yang sesungguhnya. Untuk itu, aku sudah mengutus beberapa orang kepercayaan kita ke Bandar Bubat untuk mewartakan kepada Raja Sunda Galuh dan rombongannya. Ya, tentu saja ini atas persetujuan Sang Prabu Hayam Wuruk. Gajah Mada sejenak tertunduk, kedua tangannya terkepal menahan amarah. Kemudian dia tersadar dan memahami bahwa dia telah dikhianati oleh para patih senior yang dimotori oleh Patih Sinom. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan pandangannya menatap tajam kepada Prabu Hayam Wuruk, berharap Sang Prabu segera mengambil keputusan yang terbaik untuk membela posisinya yang terdesak. Tetapi Prabu Hayam Wuruk adalah seorang raja yang masih muda belia, belum bisa bertindak tegas untuk mengambil sikap dan keputusan yang bijaksana. Semua keputusannya selalu didominasi oleh ibunya, Tribhuwana Tunggadewi. Pandangan Gajah Mada pada Prabu Hayam Wuruk hanya dibalas dengan pandangan yang kosong tanpa makna. Akhirnya, Gajah Mada tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia segera memberi hormat pada Sang Prabu untuk meninggalkan istana menuju Bandar Bubat, dan Sang Prabu pun mengizinkan dengan menganggukkan kepalanya. Aku melihat sepasukan berkuda telah mengurung lapangan Bubat ini, Anapakun. Iya, Gusti. Apakah begini caranya penyambutan pihak Majapahit pada rombongan calon pengantin rajanya? Seakan mau berperang. Iya. Hamba tidak mengerti, Gusti. Dan lihat, 3 ekor penunggang kuda keluar dari barisan pasukan berkuda menuju ke perkemahan kita, membawa tameng dan senjata lengkap. Oh iya. Kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak, Anapakun? Segera kumpulkan semua regu kita untuk siaga. Baik, Gusti Prabu. Wadya Balat! Siaga! Salam untuk semua rombongan kerajaan Sunda Galuh. Atas nama Raja Majapahit, Baginda Prabu Hayam Wuruk, kami menyampaikan warta bahwa Sang Prabu berterima kasih sekali rombongan telah tiba di tanah Majapahit. Untuk itu, kami akan menjemput Sang Putri Persembahan untuk dibawa ke istana Majapahit. Apa yang dimaksud dengan Putri Persembahan? Dia adalah calon permaisuri dari rajamu, bukan Putri Persembahan. Saya hanya menjalankan perintah atasan bahwa Raja Sunda Galuh harus menyerahkan putrinya sebagai persembahan tanda takluk pada Majapahit. Kami datang kemari bukan takluk dan menyerah pada Majapahit, tetapi atas dasar lamaran dan undangan dari Prabu Hayam Wuruk yang menginginkan anakku Putri Ayudhya Pitaloka untuk dijadikan permaisurinya. Hei orang-orang Majapahit, kami orang-orang Sunda Galuh tidak takut mati. Kami siap untuk bela pati jiwa raga demi martabat dan harga diri. Camkan itu. Kalau memang sang raja menginginkan perang daripada takluk dan tunduk, berdamai dengan Majapahit, kami telah siap. Maka terimalah segala risikonya. Saya pamit undur mempersiapkan pasukan yang akan berperang dengan pihak Sunda Galuh. Patih Gowi adalah patih senior yang menjadi tangan kanan Patih Sinom. Dia membalikkan kudanya diikuti oleh 2 orang pengawalnya.
kemudian memacu kudanya kembali bergabung dengan induk pasukannya. Rombongan kerajaan Sunda Galuh murka dan geram. Mereka segera meloloskan pedang. Senjata kujang segera dilepas dari sarung-sarungnya. Maharaja Linggabuana memerintahkan pada pengawal kepercayaannya agar rombongan perempuan mundur dari perkemahan dan merapat ke tepian Sungai Brantas. Putri Dyah Ayu Pitaloka bersama ibunya Dewi Lara Lingsing dan para istri bangsawan kerajaan, juga para dayang dan emban berjalan beriringan menuju rerimbunan pohon yang berada di tepi Sungai Brantas, tidak jauh dari perahu-perahu mereka yang bersandar di dermaga Bubat. Berada di mana aku? Di sebuah pantai. Di mana? Dan mana yang lainnya? Mantili, Merit, dan Bongkeng. Aku baru ingat perahu yang kami tumpangi terserang badai dan terbalik. Apakah hanya aku sendiri yang terdampar di pantai ini? Widati. Raden Samba, kita selamat terdampar di pulau ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Mantili, Merit, dan Bongkeng? Widati, aku tidak tahu, Widati. Yang ku ingat, sewaktu perahu kita terbalik, hanya kau yang terdekat dalam jangkauanku. Dan aku berusaha membantumu berenang, karena aku lihat kau tidak bisa berenang, Widati. Iya, aku tidak bisa berenang. Aku menarik tanganmu dan kupegang erat-erat. Aku lihat kau pingsan, Widati. Tetapi saat tiang layar perahu menghantam punggungku, aku juga tidak ingat apa-apa lagi. Dan sekarang kita berdua berada di pantai ini, Widati. Pulau ini luas juga ya? Iya. Tapi pantainya menjorok dan tebing-tebing yang curam menutupi seluruh pantai ini. Sejauh mata kita memandang pantai ini, hanya buih-buih ombak yang mendekat ke pantai. Tidak ada apa-apa lagi. Iya. Kemungkinan kawan-kawan kita tidak terdampar di pantai ini. Semoga saja mereka semua selamat ya. Iya. Widati. Iya? Bajumu basah semua, Widati. Semua perbekalan kita hanya terbawa ombak. Aku hanya mempunyai baju ini saja dan tidak punya penggantinya. Iya. Tapi sudahlah. Sekarang kita tinggalkan pantai ini. Coba kita masuk lebih ke dalam pulau ini. Siapa tahu ada perkampungan dan ada penduduk di sekitar pulau ini. Tapi tebingnya sangat curam. Aku tidak bisa menaiki tebing curam seperti ini. Aku lihat walaupun tebingnya curam, tetapi banyak akar-akar pohon yang bergayutan. Itu bisa kita manfaatkan untuk pegangan kita agar bisa mendaki tebing yang curam ini. Ayo, Widati. Ayo. Iya. Kita tinggalkan pantai ini. Raden Samba dan Widati terdampar di sebuah pulau asing. Mereka berdua menyusuri pantai, tetapi tidak ada jalan atau celah untuk masuk ke dalam pulau karena tertutup oleh tebing-tebing terjal yang seakan melingkari pantai di pulau itu. Lapar dan haus membuat mereka berusaha keras untuk mendaki tebing, karena di atas tebing itulah pepohonan rindang terlihat. Mereka merasa yakin di atas tebing sana dapat menemukan tanaman yang bisa mereka makan.
Kita tidak dapat memanjat tebing ini, Raden Samba. Terlalu curam dan terjal. Kita harus mencobanya, Widati. Kita tidak mempunyai bekal makanan apapun. Kita sekarang kelaparan. Kita harus memanjat tebing ini. Di atas sana banyak pohon tumbuh. Ya, siapa tahu ada yang bisa kita makan dari tumbuhan itu. Tapi bagaimana caranya untuk naik, Raden Samba? Tenanglah, Widati. Aku akan mendorongmu dari bawah. Lihatlah, itu ada akar pohon yang menjulur. Kau bisa pergunakan untuk peganganmu. Raden akan mendorongku ke atas? Iya, Widati. Aku akan mendorong pinggulmu biar cepat sampai ke atas. Ya? Tidak Raden. Aku tidak bisa. Aku nanti merasa geli dan malu kalau Raden mendorongku ke atas dengan cara seperti itu. Widati. Jadi harus bagaimana lagi? Apakah ada cara yang lainnya, Raden? Iya, ada. Ada. Bagaimana caranya? Kamu akan kugendong di belakangku. Hanya 2 cara itu yang dapat membawa kita ke atas. Bagaimana? Mau kan? Aduh, kedua cara itu akan membuat aku malu. Sudahlah. Hilangkan rasa malu itu, Widati. Kita harus bisa bertahan hidup. Lihatlah badanmu gemetaran. Kau pasti kelaparan. Bagaimana? Iya. Nah, ayo. Kamu segera naik ke badanku. Naiklah ke belakangku. Aduh. Ayo. Bagaimana ya? Ayolah cepat. Sepertinya akan hujan lebat. Lihatlah, awan hitam mulai menyelimuti pulau ini. Ayo. Dengan agak malu, Widati segera memeluk Raden Samba dari belakang. Ada perasaan aneh menjalar di hati mereka. Bagi Raden Samba, Widati adalah perempuan yang lemah, yang perlu diperhatikan dan dibimbing. Sedangkan bagi Widati, dia merasakan Raden Samba adalah seorang pemuda tampan yang sangat sopan dan lembut. Ada semacam kekaguman yang membersit di hati Widati. Entah bagaimana keduanya merasakan, ada kehangatan aneh menjalar di tubuh mereka saat Widati memeluk erat Raden Samba dari belakang. Siap ya, Widati ya? Iya, aku siap. Nah, peluklah tubuhku lebih erat lagi. Iya. Begini. Nah, seperti itu. Ya? Iya. Enak kan? Apanya yang enak? Sekarang tutuplah matamu. Tutup mata? Iya. Aku akan mengeluarkan ilmuku. Aku hitung sampai 3. Iya. 1, 2, 3. Iya. Kita sekarang sudah berada di atas tebing di pulau ini. Ayo, kita jelajahi pulau ini, Widati. Iya. Siapa tahu kita dapat menemukan rumah penduduk dan kita bisa makan. Iya, Raden. Raden Samba dan Widati berjalan mengelilingi pulau asing itu. Sepanjang mereka berjalan, tidak ada sama sekali perumahan penduduk, dan tumbuhan di sekitar mereka tidak ada yang bisa dimakan. Mereka mulai putus asa dan duduk melepaskan lelah di sebuah pohon yang besar. Aduh, hujan deras lagi. Dan hari mulai gelap. Kita harus mencari tempat berteduh. Widati. Iya. Kamu masih bisa berjalan, bukan? Kalau tidak terlalu jauh, aku bisa. Iya. Ayo bangun. Kita cari tempat berteduh. Iya. Lihatlah, tubuhmu basah dan mulai gemetaran. Tidak apa-apa, Raden. Nanti kalau sudah cukup istirahat, aku akan pulih kembali kok. Kamu bawa ayam?
Hah? Ayam? Ya, ayam. Dari tadi aku mendengar suara perutmu seperti mengeluarkan suara ayam. Mungkin itu suara cacing-cacing di perutku yang mulai minta diisi nasi. Iya. Nah, lihatlah Widati. Aku melihat ada sebuah lubang cukup besar di celah batu itu. Mungkin itu adalah sebuah gua. Ayo kita ke sana. Raden Samba, gua ini kecil, tidak cukup untuk kita masuk berdua. Tapi setidaknya kita bisa berteduh di sini. Hari sudah mulai gelap. Hujan masih turun. Nah, Widati, ayo, kau masuk terlebih dulu ke dalam gua itu. Aku akan mencari daun-daun kering dan ranting-ranting yang bisa membuat gua ini hangat. Tidak usah, Raden. Aku kedinginan. Widati, tubuhmu dingin sekali, Widati. Kau demam. Aku sangat kedinginan, Raden. Peluk aku. Biar hangat. Iya. Kau, Widati. Tubuhmu sangat dingin. Pakaianmu basah semua. Aku akan buka pakaian luarmu agar demammu hilang, ya. Peluk aku, Raden. Iya. Aku sangat kedinginan. Iya, Widati. Nah, sekarang aku memelukmu. Widati. Dekap aku, Raden. Dekap iya, aku. Widati. Aku akan menyalurkan tenaga dalamku ke dadamu, Widati, agar hawa dingin di tubuhmu hilang, agar demammu sembuh. Maaf, Widati. Aku lakukan, Raden. Peluk aku. Peluk aku dalam kehangatanmu, Raden. Raden Samba. Raden. Raden Samba yang mencoba untuk menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh Widati tidak kuasa untuk memeluk dan memberi kehangatan pada Widati. Akhirnya mereka terjerat dalam panah asmara yang di kemudian hari membuat Mantili merasa dikhianati dan menantang bertarung dengan Raden Samba. Kisah cinta antara Raden Samba dan Mantili hancur berkeping-keping. Wahai putra Sunda Galuh, kita adalah kerajaan yang tidak pernah bisa ditaklukkan. Kita lebih baik mati berkalang tanah apabila harga diri kita diinjak-injak. Katakanlah pada dunia bahwa kita siap mati. Katakan, kita siap mati. Kita siap mati. Kita siap mati. Pati Sino, orang-orang Sunda Galuh itu tidak mau berdamai dengan kita dan tidak mau menyerahkan sang putri sebagai upeti tanda takluk. Bunuh mereka semua. Jangan ada yang tersisa. Serang dengan kekuatan penuh. Pasukan! Serang dan hancurkan orang-orang Sunda Galuh itu. Siap di bawah komandoku. Siap! Serbu! Tahun Saka 1279 yang bahasa sang sekertanya Saka, 9 kuda, sayap bumi,
atau tahun 1357 Masehi. Sejarah menuliskan bahwa telah terjadi perang besar antara kerajaan Sunda Galuh dan kerajaan Majapahit. Kerajaan Sunda Galuh yang mempertahankan harga diri dan martabatnya akhirnya harus kalah karena pihak kerajaan Majapahit menang dalam jumlah pasukan. Seluruh satria Sunda Galuh bersama rajanya Maharaja Linggabuana tewas di dalam pertempuran. Kemudian disusul oleh para perempuan bangsawan yang melakukan bunuh diri massal di depan jenazah suami mereka. Oh, Gusti yang Maha Agung, rupanya telah terjadi pertempuran dahsyat antara kerajaan Sunda Galuh dan Majapahit. Aku dapat melihat sisa-sisa lambang dan bendera pasukan Sunda Galuh yang berserakan di antara mayat-mayat dan bangkai kuda. Oh, Raja Wali, kita turun di sana, di gerbong kereta kuda yang kelihatan milik sang putri Sunda Galuh. Brahma turun dari punggung burung Raja Wali dan segera menghampiri sebuah kereta kuda yang berbendera kerajaan Sunda Galuh. Di sana dia terkejut dan menahan semua perasaannya agar tidak terguncang. Di bawah tangga undakan kereta kuda, dia melihat Putri Dyah Ayu Pitaloka terbujur dengan senjata kujang tertancap di dadanya. Brahma segera berjongkok mendekati mayat sang putri. Dia melihat ada lembaran daun lontar yang digenggam sang putri. Dia segera mengambil lembaran itu dan membacanya. Ketika kupaksa mata ini untuk terpejam, justru hati terus bicara tentang sepinya malam, tentang mentari yang tenggelam, tentang ombak laut yang berkerjaran. Aku tak kuasa menolak takdir yang akan membawaku ke dalam alam kesendirian. Untuk siapa saja yang bisa membaca wasiatku, kasta Sudra maupun Brahmana, perempuan ataupun laki-laki, katakanlah kepada mereka, hatiku telah tergores akibat korban dari keinginan segelintir manusia yang berambisi untuk menguasai takdir, mendahului kehendak Sang Pencipta. Akan kuucapkan salam perpisahan untuk dunia. Akan kurebahkan tubuhku ini di tanah Bubat sebagai persembahan jiwaku yang kini dirundung duka. Mungkin di kayangan nanti akan kutemukan mutiara ketulusan, kristal mujarab penawar duka. Selamat tinggal duka. Kau tergores dalam hatiku yang paling dalam. Kupastikan sebelum mentari tenggelam, aku telah terbujur di tanah Bubat ini. Bukan di negeri hayalan yang selama ini aku impikan. Sahabat, sampaikanlah kata hatiku ini untuk mereka yang telah merenggut kebahagiaan yang seharusnya aku raih. Semoga Sang Maha Pencipta mengampuni jiwa-jiwa mereka. Dari sahabatmu yang berduka, Dyah Ayu Pitaloka, Citra Resmi.
Saka 1279 atau tahun 1357 Masehi. Perang Bubat terjadi. Brahma Kumbara, seorang tokoh rimba persilakan yang sakti mandraguna, yang pantang mengeluarkan air mata, tak kuasa membaca kepiluan hati Dyah Ayu Pitaloka yang tertuang dalam guratan beberapa lembar daun lontar. Matanya berkaca-kaca. Dengan hati-hati diambilnya daun lontar dari genggaman tangannya sang putri. Kemudian dimasukkan ke dalam kantung di pinggangnya. Sejenak dia berdiri terpaku melihat ke arah lapangan Bubat. Asap hitam membumbung ke angkasa. Puing-puing kereta perang yang berserakan bertumpuk dengan bangkai-bangkai kuda. Anak-anak panah yang tertancap di tubuh bangkai-bangkai manusia maupun bangkai kuda masih mengeluarkan sisa-sisa darah, membasahi rumput lapangan Bubat, mengundang kehadiran burung-burung pemakan bangkai yang berterbangan mengitari lapangan Bubat. Cahaya temaram yang muram seolah-olah memantul ke angkasa raya, membuat suasana senja itu muram dan mencekam. Oh, Gusti Sang Maha Pencipta, sungguh dahsyat peristiwa ini. Aku terlambat untuk membantu Sang Prabu Maharaja Linggabuana. Tetapi aku sadar bahwa ini adalah kehendak-Mu. Semua ini adalah rancangan-Mu. Aku harus belajar bersabar dari sebuah kemarahan. Aku harus belajar ikhlas, meskipun sesungguhnya aku tidak rela. Aku harus belajar taat, meskipun berat. Aku harus belajar mengasihi, walaupun tersakiti. Oh, Yang Maha Kuasa, terimalah jiwa-jiwa mereka yang telah gugur di tanah Bubat ini. Brahma segera memanggil sahabatnya burung Raja Wali raksasa untuk meninggalkan lapangan Bubat. Bersamaan dengan itu, sebuah kereta kuda mewah datang mendekati kereta kuda putri Dyah Ayu Pitaloka. Seorang pemuda tampan berpakaian bangsawan keraton tergesa-gesa keluar dari kereta kudanya. Dialah Sang Prabu Hayam Wuruk. Mendengar berita mengenai pertikaian antara Majapahit dan Sunda Galuh telah berkobar, serta telah jatuhnya korban di kedua belah pihak, maka bersama-sama dengan ibunya Tribuana Tunggadewi, dikawal sepasukan khusus keraton, segera mendatangi lapangan Bubat. Sementara itu, kusir kuda terpana melihat seekor burung raksasa terbang mengitari lapangan Bubat. Setelah mengeluarkan lengkingan panjang, burung raksasa itu menjauh dan menghilang di telan cahaya malam yang mulai datang menyelimuti lapangan Bubat. Dyah Pitaloka, bangunlah, ayo, bangunlah. Besok kita akan menikah. Oh, Dyah Pitaloka, kau akan menjadi permaisuriku, Dyah. Bangunlah, Dyah.
Kenapa kau diam saja? Dia... Aku calon suamimu, dia. Bangunlah. Bangunlah, dia. Bangunlah. Ibu. Ibu. Dia telah tewas. Dia mati, Bu. Tenangkan hatimu, anakku. Bawalah jasadnya ke istana. Ibu. Besok kita akan siapkan upacara besar untuk pemakamannya. Dan besok juga ibu akan memanggil Gajah Mada untuk mempertanggungjawabkan semua kejadian ini. Kau harus memberikan hukuman berat, anakku. Kalau perlu, copot kedudukannya sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit. Itulah buah akibat dari ambisi sumpahnya, Amuktipalapa. Saat itu kau masih kecil, belum mengetahui makna dari sumpahnya Gajah Mada. Ibu memangku jabatan Raja Majapahit ketiga. Setelah Raja Jayanegara, ibu sebagai Ratu Majapahit diberi gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Saat itulah di hadapan ibu, Gajah Mada bersumpah Amuktipalapa. Setelah tunduk Nusantara, saya akan beristirahat. Sesudah kalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Palembang, Tumasik, Sunda, barulah saya akan beristirahat. Akibat keinginannya untuk mempersatukan Nusantara, kau turut terkena ambisi dari sumpahnya. Kau yang menanggung deritanya, anakku. Ibu khawatir peristiwa di lapangan Bubat ini akan memicu perang baru antara Sunda Galuh dan Majapahit. Yang ibu tahu, kerajaan Sunda Galuh mengalami masa damai hingga ratusan tahun lamanya. Sunda Galuh mempunyai hubungan sangat dekat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera, yang terkenal dengan angkatan maritimnya. Dan tentunya Sunda Galuh pun mempunyai pasukan maritim yang tangguh. Malam sudah turun, anakku. Hari sudah gelap. Tenangkan hati dan pikiranmu. Ibu akan urus semua ini. Mari kita kembali ke istana. Pengawal, siapkan kereta kuda khusus untuk membawa jasad Putri Sunda Galuh ke istana. Siap, Ibu Suri. Rai Mantili, bukankah hari penentuanmu untuk duel tanding dengan si pedang perak tinggal beberapa minggu lagi? Kau harus semangat berlatih agar dapat memenangkan pertarungan itu. Aku masih benci dengan pangeran kerajaan Sanggam itu. Aku sulit untuk berkonsentrasi. Maksudmu Raden Samba? Iya, siapa lagi? Mungkin saat itu
Kalau Widati tidak memohon dan menyembah-nyembah kepadaku, aku sudah habisi Samba itu. Apalagi saat itu Kakang Brahma meleraiku. Aku tidak bisa membalas sakit hatiku, Paman Patih Gotawa. Kau masih memanggilku dengan Paman Patih Gotawa. Jadi, manggilnya harus apa? Kakang Gotawa? Iya, itu lebih baik. Sakit hati Mantili yang merasa dikhianati oleh perbuatan Raden Samba dengan mencintai Widati seakan dapat terobati dengan kehadiran Gotawa yang dapat menghibur dan membimbingnya berlatih pedang guna menghadapi tantangan Taji Barnas si pedang perak. Gotawa adalah seorang laki-laki yang matang dan dewasa. Dia dapat mengimbangi dan mengayomi Mantili yang maja dan keras kepala. Keakraban mereka mulai menciptakan benih-benih asmara, dan kejadian ini tidak luput dari perhatian Brahma. Dia memanggil Mantili dan menasihatinya agar dapat menjalin ikatan yang lebih serius dengan Gotawa. Brahma akan senang bila Mantili dapat berjodoh dengan Gotawa, karena bagi Brahma, Gotawa adalah sahabat setia dan sahabat seperjuangan dalam bahu-membahu membebaskan Madangkara dari cengkraman penjajah. Sementara itu, kita kembali ke Majapahit Raya. Selama beberapa hari, Majapahit berkabung setelah Putri Diah Ayu Pitaloka dan seluruh korban perang Bubat dikremasi. Maka sidang Dewan Kerajaan digelar. Semua kesalahan ditujukan pada Patih Gajah Mada. Dan pada siang itu, Mantri Madu mengumumkan hasil sidang Dewan Kerajaan di Balairung Istana. Setelah melakukan sidang dan mendengarkan pendapat dari seluruh patih sepuh dan mendengarkan pendapat dari para tetua pemuka agama serta seluruh pejabat istana, maka Baginda Prabu Hayam Wuruk telah memutuskan kepada Mahapatih Gajah Mada untuk dibebas tugaskan. Semua tindakan dan perlakuannya setelah ini adalah tanggung jawabnya sendiri. Di luar wewenang dan tanggung jawab Istana Majapahit, semua kerajaan di Nusantara akan dikabari dan diberikan salinan keputusan ini. Bagaimana ini Gajah Mada telah berbakti pada negeri ini puluhan tahun lamanya. Keputusan ini berat sebelah. Gajah Mada seharusnya dihukum berat dan dibebas tugaskan. Ya, tetapi menurut saksi mata dari peristiwa Bubat itu, justru yang memerintah menyerang lebih dulu ke rombongan Sundagaluh adalah para patih sepuh. Bukan Gajah Mada yang memberi perintah. Tidak mungkin dia. Ada persekongkolan dari para patih sepuh itu untuk mengkambing hitamkan Gajah Mada di peristiwa Bubat. Kita hanyalah saksi sejarah dari peristiwa yang menyedihkan ini. Semoga tidak akan terulang lagi pada keturunan penerus kita. Tenang. Para hadirin mohon tenang sebentar. Saya akan membacakan keputusan selanjutnya. Keputusan kedua dari Baginda Prabu Hayam Wuruk adalah Gajah Mada yang telah mengabdi dan berbakti kepada kerajaan selama ini, sebagai tanda balas jasanya, akan diberikan tanah perdikan di desa Madakaripura. Demikian keputusan Baginda Prabu Hayam Wuruk agar dapat ditaati dan dilaksanakan. Diputuskan pada tahun Saka 9 Kuda Sayap Bumi oleh Raja Majapahit keempat Prabu Hayam Wuruk.
Nah, Rip. Iya, Kang. Sebentar lagi matahari tenggelam. Berarti tugas kita selesai. Digantikan oleh petugas malam. Kang. Aku masih penasaran, Kang. Dengan berita yang beredar di antara pasukan khusus istana yang mengatakan Dewa Wisnu turun dari kayangan dengan menunggang burung Garudanya, menyaksikan korban gugur dalam perang Bubat itu. Kemungkinan bisa-bisa saja, Rip. Karena disaksikan oleh puluhan pasang mata pasukan khusus istana. Ya mana mungkin berita itu bohong. Ya katanya sih saat itu hari sudah mulai gelap, Kang. Dewa Wisnunya tidak terlihat dengan jelas, hanya samar-samar begitu. Tetapi dapat dipastikan oleh para pasukan istana, mereka melihat burung Garuda itu ada yang menungganginya loh, Kang. Kalau aku penasaran dengan sanksi yang diberikan untuk Sang Mahapatih Gajah Mada, tetapi berita itu lebih rincinya kita tidak tahu. Walaupun kita penjaga pintu gerbang istana. Iya ya, Kang ya. Tetapi kita tidak bisa mengetahui berita-berita yang keluar dari dalam istana. Ya, inilah nasib kita kawula alit. Iya, Kang. Orang-orang kecil yang hanya bisa mendengar berita cuma sepenggal-sepenggal. Terkadang kita takut salah untuk menafsirkannya. Kang Bergas, gak usah galau, Kang. Lah, sekarang kita ke Kiparyo aja. Pasti beritanya sudah tertampung di sana, Kang. Ya. Betul, Rip. Kita beli obat lagi. Kali ini memang beneran si Aruna, anakku yang perempuan itu sakit. Oh, jadi memang benar-benar perlu obat ini. Ya udah kalau gitu, Kang. Ntar malam kita ke rumah Kiparyo lagi ya. Beli obat. Iya. Nah, pendengar setia sandiwara Saur Sepuh, demikianlah akhir cerita Saur Sepuh dalam kisah Darah dan Air Mata Tertumpah di Bubat. Dari studio Oase, saya Maria Untuh dan para pendukung sandiwara ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa